Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobat pendengar setia. Selamat datang di podcast kita. Perkenalkan saya Sawi Ditama dan ditemani kedua teman saya yaitu Muhammad Zulfan Alfarizi dan Indra Darmawan. Oke, kali ini kita akan membahas yang sangat menarik buat kalangan calon pengajar. Nah, yaitu pertumbuhan perkembangan peserta didik. Nah, sekarang kan banyak ya Mas ya, perkembangan dan penggunaan bahasa remaja itu yang kurang sopan dan santun, mungkin tata bicaranya kurang rapi. Mungkin itu apa saja sih Mas yang mempengaruhi terhadap perkembangan penggunaan bahasa? Mungkin bisa dijawab dari Mas Zulfan. Ya, terima kasih Mas Asa. Kalau menurut saya itu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa itu salah satunya faktor umur. Di umur 9 bulan, nah itu anak sudah bisa mengucapkan beberapa kata. Terus ketika sudah mencapai umur 2 tahun, meski tidak diucapkan secara sempurna, kemampuan bicara anak itu akan terus meningkat. Dan yang kedua yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu ada perbandingan anak di pedesaan dan di perumahan. Itu adalah salah satunya. Anak yang lahir di perumahan mungkin jarang sekali menemukan teman yang sebaya dan bahkan jarang sekali berinteraksi dengan sekitarnya. Karena di perumahan itu kan umumnya pekerja kantoran sama jarang sekali ada interaksi antar tetangga. Beda dengan yang di pedesaan. Banyak anak yang hidup di desa mempunyai banyak teman dan lingkungan bermain yang menarik, sehingga mempunyai waktu yang banyak untuk terjadi interaksi satu sama lain. Nah, faktor yang bagus terhadap penggunaan bahasa pada anak. Yang ketiga itu status sosial, Mas. Biasanya itu disebut upper dan non-upper. Upper itu mempunyai sosialis tinggi. Biasanya orang dari kalangan tersebut memiliki tata bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Karena yaitu tadi memiliki pendidikan yang tinggi, berbeda dengan yang non-upper. Yang non-upper itu eh, kebalikannya dari yang upper. Status sosial rendah, terkadang penggunaan bahasanya juga tidak sopan, terus kadang ya sulit dipahami karena pendidikan yang kurang itu makanya bahasa juga sulit dipahami. Namun dari apa dari kedua kedua status sosial tersebut tidak bisa dilihat dari sini juga. Terkadang juga ada beberapa kalangan upper yang merasa dirinya sombong dan angkuh. Baliknya yang non upper memiliki bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Eh, Ya mungkin itu sih Mas jawaban dari saya Mas. Cukup menarik sekali untuk jawaban Mas Zulfan ini. Mungkin bisa kita lanjut untuk selanjutnya. Nah, tadi kan perkembangan penggunaan bahasa ya Mas ya. Mungkin bisa dari penyimpangan pada remaja yang sekarang itu kan pada banyak kan ya nakal-nakal itu bagaimana bisa terjadinya penyimpangan pada remaja itu gimana ya Mas? Mungkin bisa dijawab untuk Mas Hendra. Kalau menurut saya, Mas, itu terjadi di faktor pertama tuh faktor lingkungan rumah, terus kedua sekolah, dan ketiganya teman. Kayak tidak bisa dipungkiri sekarang tuh faktor lingkungan sebab menjadi salah satu sebab yang dominan sih, Mas, untuk penyimpangan remaja. Bukan karena orang tua, mungkin orang tua juga sudah mengarahkan, namun faktor lingkungan nih biasanya kayak mendominan sekali buat gimana besok ke depannya sifat remaja tersebut. Karena juga faktor lingkungan proses kedua interaksi terhadap orang lain juga Mas setelah orang tua.
Kalau sekolah bisa jadi mungkin ikut-ikut teman karena ada rasa ingin mencoba. Mungkin juga bosan terhadap mata pelajaran saat guru mengajar. Tidak, nggak hanya itu juga, mungkin terjadi tawuran pelajar juga, Mas. Dulu kan banyak nih Mas di Jogja. Mungkin karena siswa-siswa SMP atau SMA ingin menunjukkan bagaimana mereka tuh jadi dirinya, terus mungkin tes mental bisa juga, Mas. Terus yang ketiga nih teman. Teman tuh bisa menjadi faktor juga terhadap penyimpangan. Contoh ketika bermain ataupun sedang nongkrong kumpul-kumpul, ada beberapa teman mengajak untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang yang mungkin pertama dia nggak mau, namun karena ada desakan sama paksaan juga sih Mas, karena terpaksa juga, terus akhirnya dia mencoba dan akhirnya mungkin selang beberapa hari dia merasa ketagihan dan ingin mencoba lagi. Terus tidak hanya itu juga, ada beberapa faktor lainnya juga Mas yang bisa menjadi bibit adanya penyimpangan pada remaja. Yang pertama tuh potensi kecerdasan rendah. Jadi orang tersebut tidak mampu memenuhi tuntutan akademik, mungkin bisa akibatnya sering frustasi atau mengalami konflik batin karena mungkin nilainya jelek ataupun apa gitu Mas. Terus yang kedua, mempunyai masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Tuh biasanya mereka malah ke mabuk-mabukan gitu biar mungkin bisa tenang. Namun itu bukan jalan keluar. Biasanya orang-orang mabuk nih malah bikin onar di jalan, malah jadi masalahnya tambah banyak gitu Mas. Udah ngerugiin diri sendiri, orang lain pun juga kena. Apalagi kalau semisal nih dulu ada kecelakaan juga di Jogja. Mungkin stres kan Mas, terus dia bawa motor kebut-kebutan. Akhirnya berdua lagi, akhirnya nabrak tiang listrik Mas, meninggal dunia. Nah itu juga menyusahin keluarga juga sih Mas. Terus yang ketiga, mungkin faktor keluarga nih juga bisa adalah titik awal sih Mas terjadinya penyimpangan. Mungkin orang tua sering bertengkar atau cerai, terus sedikitnya perhatian terhadap orang tua itu juga bisa Mas. Terus ya mungkin anak tersebut mencari kebahagiaan di dunia luar dan bisa terjerumus di yang hal-hal yang tidak baik. Terus yang selanjutnya, orang tua yang terlalu over melarang ini itu terhadap anak. Mungkin maksud orang tua itu bagus, namun terkadang larangan orang tua ini biasanya dilanggar sih Mas, kayak bentuk hal yang menjengkelkan. Dan akhirnya terjadinya cekcok ataupun persatuan terhadap orang tua dengan anak. Yang kelima, tuntutan orang tua yang terlalu tinggi itu juga bisa menimbulkan anak menjadi tidak tenang karena mungkin orang tua mengarahkan ke sini biar anaknya gini. Namun anak juga nggak mau di situ, anak pengennya di sini. Namun tidak semua remaja tuh melakukan penyimpangan ketika menghadapi masalah yang di atas tadi. Terkadang ada nih remaja yang kuat individunya sehingga mampu tidak melakukan penyimpangan. Bisa juga remaja tersebut menetralkan gitu Mas. Apa yang mungkin dia unek-unek di sisi positif mungkin dia pergi beraktivitas olahraga. Biasanya kan berinteraksi dengan hal-hal yang positif itu bisa menetralkan tuh Mas. Kayak meminimalisir lah Mas atau meniadakan penyimpangan terhadap remaja. Kalau menurut saya kurang lebih itu sih Mas. Mungkin ada tambahan yang lain dari Mas Julvan atau gimana bisa ditambahkan. Bagus sekali ya jawaban dari Mas Hendra. Mungkin kita nanti akan menjadi orang tua, mungkin kita akan mempertimbangkan penyimpangan pada masa remaja itu. Kita akan mempersiapkan yang matang buat anak kita nanti. Mungkin Mas Bisa Julvan ada Mas. tambahan? Kalau saya setuju dengan statement dari Mas Hendra. Seperti orang tua terlalu over melarang
ini itu terhadap anak, sama tuntutan orang tua yang terlalu tinggi. Nah, itu juga membuat anak menjadi apa ya, kurang kurang bimbingan, sehingga mereka individualismenya terganggu dan malah ikut-ikutan menjadi apa, sama temennya yang buruk. Ya, paling tambahnya cuma itu sih, Mas. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke selanjutnya ya Mas ya. Tadi kan udah penyimpangan pada remaja, sekarang mungkin bisa ke pertumbuhan dan perkembangan pada masa dewasa. Mungkin bisa dijelaskan untuk Mas Zulfan? Iya, eh, pada masa dewasa ya, Mas. Iya, Ya, itu pada masa dewasa itu kan pertumbuhan tinggi badan pada manusia berhenti. Nah, secara psikologis kan manusia sudah matang dalam pemikiran, mulai sadar akan tanggung jawabnya, memikirkan pentingnya pekerjaan dan pendidikan demi masa depan, juga rencana untuk berkeluarga. Sehingga pada masa ini kan manusia itu juga mengurangi waktunya untuk bermain, sehingga mereka lebih condong ke pekerjaan dan pendidikannya untuk masa depan. Kalau menurut saya seperti itu sih, Mas. Mungkin ada tambahan dari Mas Hendra atau Mas Asa sendiri. ya Mas. Cukup baik sekali jawaban dari Mas Zulfan ini. Mungkin ya kalau sudah dewasa kita mulai sadar akan tanggung jawabnya, terus kita akan memikirkan pentingnya pekerjaan dan demi masa depan. Mungkin itu Mas yang bisa saya tambahin itu. Mungkin bisa kita lanjut ya Mas ya. Nah, Oke, tadi Mas, kan udah, lanjut. oke siap. Tadi kan udah pertumbuhan dan perkembangan pada masa dewasa. Nah, mungkin Mas Indra ini bisa menjelaskan ya pertumbuhan dan perkembangan pada masa manula. Boleh Mas dijelaskan untuk itu? Masa manula tuh berarti tambah tua ya, Mas? Kayak sudah menua gitu. Kamu sama, bener gak sih, Mas? Ya mungkin yang lanjut usia itulah. Nah, kalau menurut saya nih lanjut usia seperti terjadinya sering lelah ataupun pengeroposan tulang, terus keseimbangan metabolisme juga turun, berkurang, penyembuhan luka kecepatannya berkurang. Jadi kayak semisal nih Mas patah tulang, kalau semisal anak-anak kan patah tulang mungkin patah tulang parah nih, mungkin cuman 6 bulan atau 7 bulan. Nah, sedangkan tua nih biasanya malah nggak dicopot Mas pennya gitu. Jadi walaupun sudah meninggal tetap masih ada gitu. Terus mungkin yang terjadi pada nenek-nenek nih menopause. Jadi sel telurnya tidak tidak sudah tidak memproduksi sel telur, beda dengan mungkin yang kakek. Beliau masih bisa menghasilkan sel sperma, cuman mungkin kekuatan tubuhnya juga berkurang. Terus pada masa ini kadang juga ada sih Mas kayak penyakit rabun. Nah, ini rabun nih itu adalah hal yang sudah umum sih Mas di kalangan kakek dan nenek-nenek ini. Jadi ya bukan hal yang bisa dibilang tidak wajar. Udah wajar nih Mas. Terus ada juga nih Mas penyakit tuli. Jadi kayak pendengarnya berkurang. Ini bisa terjadi kalau sudah menua Mas. Menurut saya itu Mas. Baik, mungkin saya bisa menambahkan. Mungkin ini tergantung pada manusia bagaimana memelihara dan menjaga kesehatan tubuhnya. Soalnya masa ini tuh tanggung jawab manusia biasanya sudah berkurang. Benar nggak Mas Indra? Wih, benar sekali Mas. Kadang juga udah tua nih tidak konsumsinya masih gula, terus makan makanan yang berlemak juga bisa malah jadi Jadi asam penuh. urat, terus Nah, kemudian benar. diabetes.
Benar sekali, komplikasi. Lanjut Mas Asa. Mungkin bisa dilanjut ini. Mulai menarik nih pertanyaan-pertanyaan dari saya ini. Mungkin dari Mas Zulfan bisa apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan itu? Nah, mungkin Mas Zulfan bisa menjawab. Oh, bisa dong, Mas. Pertumbuhan kan apa ya? Itu suatu proses pertambahan ukuran baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke asal. Nah, itu kan eh, contohnya itu kayak eh, tumbuhnya rambut pada bayi, tumbuhnya rambut berwarna putih pada usia lansia, tumbuh jerawat, pertumbuhan manusia yang ditandai dengan bertambahnya tinggi seseorang. Nah, sama pertumbuhan manusia yang ditandai dengan perubahan berat badan. Itu kan semua contoh pertumbuhan. Pertumbuhan itu kan lebih bersifat kuantitatif. Eh, Terus dari fisik juga sudah terlihat sama nggak bisa kembali seperti semula atau itu sifatnya itu irreversible tadi ya Mas. Terus memiliki batas waktu sama dipengaruhi oleh jumlah sel tubuh. Nah, mungkin itu sih Mas yang bisa saya sampaikan Mas. Baik, terima kasih buat Mas Zulfan. Mungkin kalau udah menyinggung tentang pertumbuhan, berarti kita harus menyinggung tentang perkembangan juga. Apa sih Mas yang dimaksud dengan perkembangan? Mungkin Mas Indra bisa bantu jawab untuk biar semua orang tahu tentang perkembangan. Oh, oke Mas. Perkembangan nih kayak perubahan atau diferensiasi sel menuju keadaan yang lebih dewasa. Ya mungkin dapat diambil contoh nih Mas, balita di umur sekian, mungkin baru lahir. Nah, biasanya kan baru lahir ini nangis, terus belum bisa jalan kan Mas. Terus bertambahnya umur, bertambahnya usia gitu Mas. Mungkin umur ya umur 2 bulan. Mungkin berapa ya? 6 bulan 6 bulan sampai 2 tahun nih bisa merangkak, berjalan gitu Mas. Terus bisa bisa ngomong dari dulunya sepatah dua patah, terus di umur 2 tahun mungkin bisa berinteraksi dengan keluarganya, mungkin orang-orang terdekat, dan bertambahnya umur juga bisa kayak lebih berpikir gitu Mas. Bisa bisa apa ya Mas? Kayak lebih bisa memilih Mas, mana yang harus dimakan, mana yang tidak gitu Mas. Kalau menurut saya itu Mas, mungkin ada tambahan yang lain. Wah, cukup menarik sekali ya jawaban dari teman-teman kita ini. Mungkin tadi kan udah membahas dari dewasa, remaja, terus usia lanjut. Mungkin kita perlu tahu tentang usia balita dan anak-anak. Mungkin Mas Zulfan bisa menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada masa balita dan anak-anak. Monggo Mas. Oh iya, eh pertumbuhan dan perkembangan pada masa balita dan anak-anak ya Mas. Hmm, itu kan merupakan kelahiran kan merupakan perubahan lingkungan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah kelahiran itu suatu proses kelanjutan dari proses perubahan dari embrio dan janin. Bayi pun juga sangat membutuhkan ASI untuk pertumbuhannya. Setelah bayi lahir, penyesuaian yang pertama kali kan pernafasan. Karena setelah lahir persediaan oksigen dari ibu kan terputus juga. Saat bayi lahir, perubahan mendadak antara udara yang hangat di dalam rahim dengan udara yang luar yang dingin menyebabkan bayi menangis sehingga menarik udara masuk ke paru-paru.
dan pernapasan pun dimulai. Pada saat bayi lahir pun gigi susu serta gigi seri telah ada pada gusi. Namun gigi susu biasanya tumbuh pada usia 6 bulan atau 7 bulan. Gigi bawah pun juga lebih dulu daripada gigi atas. Geraham pertama muncul antara umur 12 dan 16 bulan. Kemudian kan gigi taring menyusul. Pada usia 1 bulan pun bayi mulai membalikkan kepala, belajar memfokuskan mata, serta mengkoordinasikan mata dengan mengikuti benda bergerak. Usia 2 bulan mulai tersenyum, selanjutnya bayi mengkoordinasikan tangan untuk memegang benda. Umur 3 bulan, bayi sudah mulai belajar bersuara. Umur 6 bulan, bayi sudah mulai dapat membedakan antara orang dikenalnya dan orang asing. Nah, itu juga seperti yang sering ditemui kan, bayi bisa mengenal suara ayah, suara ibu. Terus pas umur 7 bulan, bayi mulai berputar duduk, kemudian merangkak, belajar berdiri sambil berpegangan. Nah, selanjutnya kan berdiri tanpa berpegangan di akhir tahun pertama. Selain itu, mulai belajar meniru bermacam-macam bunyi yang memiliki arti tertentu. Tahun kedua telah mengetahui hubungan dirinya dengan keluarga dan ingin mengetahui semuanya. Nah, antara umur 1 sampai 3 tahun, bayi belajar memusatkan perhatian dan minat pada benda-benda. Belajar untuk tidak bergantung pada orang lain juga. Perasaan cemas dan takut itu juga mulai ada pada bayi. Nah, mereka belajar lebih cepat, dapat berjalan, mulai berceloteh hingga bercakap-cakap, menyelidiki rumah dan sekitarnya, serta belajar makan sendiri. Itu merupakan pertumbuhan dan perkembangan antara umur 1 sampai 3 tahun. Sedangkan pas umur 3 sampai 6 tahun, sifat keingintahuannya itu sangat menonjol. Banyak yang bertanya, kemampuan pengamatan bertambah dengan teratur, sehingga mulai mampu memecahkan teka-teki sederhana. Nah, angan-angan anak berkembang pesat, penuh imajinasi, misalnya teman main pura-pura, ayah khayalan, dan meniru orang tua. Nah, itu termasuk pertumbuhan dan perkembangan anak atau pas masa balita antara umur 3 sampai 6 tahun. Seperti itu Mas Asa, kira-kira jawabannya. Wah, ini sangat menarik sekali ya jawaban dari Mas Zulfan. Sangat banyak sekali. Ini mungkin kita cukupkan ya Mas. Sudah ada beberapa pertanyaan yang menarik. Mungkin biar lebih penasaran teman-teman, kita cukupkan saja. Gimana Mas? Oh, bisa Mas. Di pertemuan selanjutnya kita akan menguras lagi, Mas. Oke, siap. Mungkin kita lebih bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik lagi dan supaya teman-teman mampir ke channel YouTube kita. Oh, siap Mas, siap. Jangan lupa Oke, kompensasi ya Mas, 50%. Siap. Mungkin saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sukses selalu. Selamat malam. Selamat malam. See you again, kawan-kawan. See you.